Shalom, selamat malam. Apa kabar, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satupun yang baik. Dalam program MyWay kali ini kita berbicara tentang tanda-tanda seorang sahabat. Saya akan bacakan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya yakin dan percaya setiap kita pernah memiliki seorang sahabat yang sangat akrab, sangat karib dengan kita. Nah, saat kita bersahabat dengan dia itu, apa yang kita lakukan? Nah, tentu saja kita punya hubungan yang sangat dekat. Apa yang kita ingin ceritakan, kita pasti dengan tanpa sungkan-sungkan kita akan menceritakan kepada dia. Karena apa? Karena dia sahabat kita yang terdekat dengan kita. Seperti tidak ada jarak lagi satu dengan yang lain. Nah, pada bagian ini kita mau belajar tentang tanda-tanda seorang sahabat. Apakah yang menjadi tanda-tanda seorang sahabat dalam teks ini? Kalau kita membaca di ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Tanda yang pertama dari seorang sahabat adalah saling mengasihi. Dan diteruskan di ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tanda yang pertama saling mengasihi dan menunjukkan bukti kasih itu kepada sahabat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dalam Kristus, ketika kita menjadi hambanya, kita menjadi anaknya, Yesus tidak lagi menyebut kita sebagai seorang hamba. Dia menyebut kita sebagai seorang sahabat. Dan itu dia buktikan, ya, ketika dia menganggap kita sahabatnya, dia membuktikannya dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Coba Ibu bayangkan, ketika Bapak Ibu memiliki sahabat, apa yang Bapak Ibu telah lakukan kepada sahabat itu? Tentu saya akan percaya sahabat kita atau ketika kita bersahabat dengan dia, saya tidak akan sampai memberikan nyawa saya untuk dia. Demikian juga sahabat saya itu tidak akan pernah sampai memberikan nyawanya untuk saya. Tetapi Yesus, ya, yang menganggap kita adalah sahabatnya, dia mengasihi dengan menunjukkan bukti kasih itu, memberikan nyawanya untuk kita. Itulah sahabat, ya, yang Yesus lakukan untuk kita. Yang kedua, tanda-tanda seorang sahabat yang kedua adalah memberitahukan apa yang didengar atau diketahui. Ya. Di ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku. Apa yang telah Yesus dengar dari Sang Bapa, dia beritahukan semuanya kepada kita, karena kita adalah sahabatnya. Nah, ini tentu bicara tentang keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Ya. Ketika kita bersahabat dengan seseorang, kita menceritakan semua masalah kita, kita menceritakan semua yang menjadi pergumulan hidup kita, tanpa ada sungkan-sungkannya. Nah, Yesus pun melakukan hal yang sama. Apa yang menjadi isi hati Sang Bapa, itu dia beritahukan kepada kita, karena kita adalah sahabatnya. Ya. Itu tanda sahabat yang kedua. Yang ketiga, tanda seorang sahabat adalah kita harus mengetahui tujuan dari persahabatan itu. Ya. Di ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepada kamu,
kepadamu. Nah, persahabatan itu memiliki tujuan. Ya, kalau kita bersahabat di dalam dunia ini dengan orang-orang lain, ya waktu kita SMA, waktu kita kuliah, atau sekarang pun, pernahkah kita mengoreksi bahwa kita bersahabat dengan dia itu punya tujuan? Ya tentu tujuannya ya supaya kita bisa saling memecahkan satu persoalan. Kita tujuannya supaya kita bisa memberikan solusi ketika dia punya masalah dan seterusnya. Nah, tujuan Yesus bersahabat dengan kita itu lebih agung dan lebih mulia. Yaitu apa? Supaya kita itu menghasilkan buah. Tujuan persahabatan kita dengan Yesus supaya kita menghasilkan buah. Apa itu buah? Tentu saja yang dimaksud dengan buah di sini supaya kita bisa menjadi wakil Tuhan di dalam dunia ini untuk banyak orang mendengarkan Kristus melalui kita. Buah-buah itulah yang Tuhan telah tetapkan kepada kita yang adalah sahabatnya untuk kita hasilkan terus menerus, menghasilkan buah. Ya. Kalau kita perhatikan, ternyata tujuan Yesus menjadikan kita sebagai seorang sahabat ya, tidak sama dengan tujuan kita memiliki sahabat dengan orang lain di dunia ini. Tujuan Yesus bersahabat dengan kita lebih agung tujuannya, lebih mulia tujuannya. Dan itu tujuannya lebih besar supaya semakin banyak orang itu percaya kepadanya dan memiliki hubungan persahabatan dengan Kristus. Kita menjadi sahabat dengan Kristus, kita bersahabat dengan Yesus Kristus, supaya banyak orang pun bisa bersahabat dengan Yesus Kristus. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa menghantarkan kita pada istirahat malam ini, dan biarlah semakin hari kita semakin menunjukkan tanda-tanda persahabatan kita dengan Yesus Kristus, dan itu teraplikasi di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.